Oke, halo semua, balik lagi di podcast Olaku sama gue Bulan dan Arik. Dan kita ada bintang tamu hari ini, yaitu Kania. Iya. Halo guys. Bagi yang belum tahu Kania itu adalah adikku tercinta. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang fase terajaib Kania dalam hidupnya. Ajaib banget sih, kayak ya dia pengen bagi cerita yang penuh dengan hikmah pokoknya. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih ke Arik. Rik, Apa nih? dulu dari SD ke SMP itu lingkungannya tuh gimana? Kayak pasti kayak 11-12 kan ya SD SMP lingkungannya. Oh iya sih. Kayak masih sama-sama gitu dari orang-orangnya segala macem. Iya. Kalau gue ya kayak sih gue kayak mendapat kata lo tadi, gue tuh dari SD, SMP, SMA tuh kayak di 500 meter doang gitu dari rumah gue. Kayak apa ya? Gue SD Ansat cuma pokoknya gue bisa jalan kaki semua gitu gue berangkat. Jadi gue SD pertama di Ansat, terus karena gue pintar ya gue bisa masuk SMP 2 gitu, terus bisa masuk Semansa gitu ya. Pokoknya gue kayak masuk sekolah top Depok lah. Enggak deh, emang udah terbaik gitu. Kayak jadi mungkin kalau dari lingkungannya bisa dibilang ya nggak jauh beda sih. Kayak ibaratnya kita cuma naik kelas doang lah. Gila sombong banget. Naik kelas doang. Tahu tapi lu emang the Depok Way. Iya. The Depok Depok Golden Way. Emang aja. Depok banget ya gue. Iya, berarti lu kayak baru keluar kandangnya tuh pas ngampus. Iya, kan ya? Gue baru memutuskan untuk keluar dari kandang tuh pas ngampus ya. Soalnya kayak gue udah bosen gitu. Selama 18 tahun hidup tuh cuma di satu kota doang gitu. Mana kotanya gak bagus-bagus banget lagi. Waduh. Gak bagus-bagus. Lo Amin. Astagfirullah. Iya. Iya. Oke. Kayak gue juga sama sih. Kalau gue juga sama sih, soalnya kayaknya gue dulu SD SMP juga establishmentnya masih sama, kayak sekolahnya masih sama gitu, kayak cuman SD gue di depannya, terus SMP-nya ngumpet di belakang. Oh itu satu gedung gitu ya? Gue kira beda tempat. Beda gedung, tapi kayak masih satu komplek gitu, ngerti gak sih? Kan ada TK, pesantren, SD, terus SMP di belakang. Lu pernah sih itu masih nggak pernah kan? Random banget. Oh iya, siapa tahu. Tapi ya gue juga kayak orang-orangnya masih sama, orang SD juga lingkungannya sama banget, soalnya kayak sekolahnya juga masih sama. But ya, nah banyak orang yang sama kayak kita nih, kayak ya SD SMP-nya kayak masih sama gitulah, dan itu ya masuk akal karena biar gampang lah istilahnya gitu, biar deket or something. Tapi juga nggak dikit juga nggak dikit juga orang lain tuh yang lingkup sekolahnya yang jauh berbeda. Nah, salah satunya ini ada nih, kita kasih contoh, yaitu si Kania. Ya kalau Kania ini keluar kandangnya, maksudnya nggak drastis banget sih, nggak kayak gue keluar negeri. Maksudnya ya pasti keluar kandang itu maksudnya kayak keluar zona nyamannya banget, itu dari SD ke SMP. Nah, dari dia tuh pengen sharing ceritanya dia. Oke. Dek, Kania, gue manggil Kania saya. Oke. Sebelumnya kasih tahu dulu dong, kayak deskripsiin aja secara general, kalau nggak mau nyebut merek ya. Sekolah SD kamu tuh dulu gimana? SMP kamu tuh dan SMP dan sekolah kamu yang sekarang tuh kayak gimana? Oke, deskripsiin aja kayak yang bikin mereka berdua tuh beda banget tuh apa sih? Bagi pendengar ataupun Arik nih yang belum tahu gitu misalnya. Oke. Coba dong deskripsiin gimana. Asik. Jadi dulu SD aku tuh ya sama kayak kakakku, Kaulan. SD-nya tuh homogen banget. SD Islam terpadu malah. Jadi tuh Iya. Ya Islam terpadu yang beneran dari kecil tuh pelajaran agamanya tuh serius gitu lah. Terus
sedangkan SMP aku itu heterogen banget. International school yang ya udah jadi dari orang dari berbagai macam background, mulai dari beda agama, beda ya pasti beda suku lah ya, dan kadang-kadang beda keluarga negaraan juga, beberapa ada yang dari Korea gitu-gitu, walaupun nggak se-internasional itu mungkin, tapi ya tetap beda banget lah. Dari apalagi dulu aku udah di SD Islam yang homogen dari aku kecil banget, terus tiba-tiba pas kelas 7 pas aku umur sekitar 12 tahun 13 tahun sekolah Islam gitu, aku tiba-tiba harus kayak pindah ke lingkungan baru yang benar-benar beda gitu buat aku, at least maksud itu deh. Oke nih kan. Kan tadi lu kan kayak ada sesuatu yang membuat lu pindah gitu. Itu apa sih yang memutuskan lu untuk pindah gitu? Apakah ada alasan tertentu gitu? Apa lu nggak suka sama gue SD lu? Atau lu benci sama teman-teman lu gitu? Oh enggak ya? Benci ya, oh my god. Skandal, emang ya, sorry ya kali ya. Ini Arik tuh suka nanya hal-hal skandalous gitu. Mungkin setelah podcast ini ya aku cerita yang skandalous. Oke. Oke. Kalau dulu sebenarnya alasan pindah dari sekolah lama terus ke yang sekolah baru ini, yang SMP ini tuh sebenarnya nggak drama-drama amat, nggak ada benci, nggak ada apapun, nggak sedrama itu. Cuma alasannya mungkin dulu karena emang mau pindah rumah aja sih, dari Depok ke BSD, emang pada dasarnya mau pindah rumah. Terus emang dari dulu, oke, gue sebut aja namanya Binus. Emang dari dulu pas dari aku kelas 5 itu orang tua aku udah sempet adalah nyebut Binus gitu. Terus kakak juga sebenarnya dulu aku juga baru tahu beberapa hari yang lalu tuh kalau orang tua aku emang awalnya kakak tuh sempet mau dimasukin ke Binus pas kakak masuk SMA. Cuma kan kakak waktu itu pengennya Semansa, jadi ya. Terus ya udah. Well, ya. Terus ya udah ya, akhirnya sih sebenarnya pindah kan, emang mau pindah rumah. Terus itu bener-bener waktu itu kan ya pasti serius dong nanyain aku tuh emang beneran mau pindah atau enggak gitu. Dan aku waktu itu di posisi yang bener-bener terserah gitu, aku mau lanjut di sekolah lama aku gak apa-apa, terus kalau misalkan pindah ke sekolah baru itu juga gak apa-apa. Terus ya udah beneran jadi pindah. Nggak menarik banget sih sebenarnya alasannya, tapi yang mungkin yang bakal menarik tuh pas ya masa perpindahannya, masa beradaptasinya. Kalau alasannya sih enggak ya sih. Oke. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kamu perasaannya gimana sih pas tahu kayak bener fix kan awal kayak desas-desus keluarga doang kalau kamu mau pindah nih. Nah, terus perasaannya pas tahu fix pengen pindah tuh gimana sih? Kayak kan kalau di umur kamu, seingat aku ya, di umur SD tuh kayak lagi senang-senangnya main sama temen gitu loh. Apalagi teman SD tuh kayak wow, teman SD gue temen SMP juga sih, tapi ya tapi gitu, kayak perasaannya gimana sih? Kamu tuh sedih buat pergi atau kayak excited malah untuk kayak ketemu sama orang baru dan di lingkungan baru gitu? Gimana sih perasaan kamu? Perasaan aku waktu itu sih mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke semangat kali ya. Lebih ke semangat. Kayak emang sedih, apalagi kan dulu aku ya ada teman deket banget lah kan pas SD, pas kelas 6 itu aku deket banget. Terus cerita dikit, temen aku waktu itu sempet kayak merasa terhianati karena aku sempet beberapa bulan sebelum aku bilang aku beneran mau pindah ke Binus, itu aku udah bilang iya gue fix lanjut kok gitu, kok gue lanjut ke ya sama kayak lo gitu, maksudnya di sekolah lama gitu. Terus ya udah tiba-tiba last minute dikasih tahu, terus kayak oke. Terus akhirnya aku masih tahu teman-teman aku, mereka merasa terhianati, mereka kayak kok tiba-tiba ninggalin kita sih. Terus yang lucunya waktu itu mereka sempat bilang nanti agama lo gimana, waktu itu sempat ada yang bilang kayak gitu. Terus aku
Aduh. Agak malu gimana ya, terus ya Oh my god, iya aku ingat. ya udah aku sih waktu itu kayak ya udah, tapi kan ya maksudnya walaupun aku pindah atau apa kan itu bukannya aku bakal ngejauhin kayak mereka juga, terus kayak gitu. Terus sisanya tuh lebih ke apa ya, semangat lah, kayak excited gitu. Apalagi kan ya aku kan selama ini kayak ngebayangin sebenarnya tuh international school tuh kayak apa sih gitu kan, dari bajunya beda, dari kurikulumnya beda, pergaulannya beda. Aku sih waktu itu tuh awal-awal cuman lebih ke apa ya, semangat banget, terus udah ada apa sih kayak mimpi-mimpi kecil atau mungkin ambisi-ambisi kecil. Oh ya aku pengen aktif di sekolah, aku pengen maksudnya kayak get involved in many things yang bener-bener apa ya, ikut ini ikut apa gitu. Terus padahal waktu itu masih belum lulus SD, masih baru dikasih tahu mau pindah, terus ya gitu. Intinya semangat, sama sisanya aku ya sedih-sedih lah perpisahan. Apalagi kan dulu aku udah apa yang masa-masa fix yang mau awalnya apa rencana awal yang mau lanjut di sekolah lama kan, itu bener-bener aku bakal satu sekolah lagi sama teman-teman deket aku, sama teman-teman sekelas aku yang kelas 6 aku akrab banget juga. Terus ya gitu deh, jadi ya sedihnya itu gitu. Oh, ini kan berarti ya berarti bisa dibilang tuh kayak jauh banget lah ya dari Islam terpadu ke international school lah ya. Nah, ada nggak sih pas selama proses pindahan itu tuh kayak ada kejadian yang menarik atau enggak gitu? Kan pasti ada loh kan, masa iya dari Islam terpadu ke international school tidak ada yang aneh? Pasti ada dong yang aneh dong. Apa? Kejadian aneh. Ini cuman kayak kejadian anehnya lebih ke kesan-kesan awal kali ya, kesan-kesan awal pindah, belum ke yang beneran ngerasain pindahnya gitu kali ya. Iya. Kesan-kesan awal pindah tuh aku inget banget. Apa? Yaudah kan kita tahu kalau Islam terpadu kan pasti kalau cewek sama cowok tuh kayak kalau misalnya mereka temenan tuh kayak gak boleh gitu kan. Kayak kalau misalnya deket-deket banget atau akrab tuh kan gak boleh. Iya, kayak skandal ya. Ya kalian kalau yang di Islam terpadu ya, juga pasti relate ya gitu. Terus makanya waktu itu aku inget banget. Ini gue sampai kelas 9 ya. Terus apa inget banget pas awal-awal. Iya. Apa ya? Lanjut. Pas awal-awal mungkin hari pertama sekolah yang bener-bener baru kan aku inget banget aku di drop off di tempat kayak aula gedenya gitu buat upacara. Terus yaudah kan itu tapi aulanya belum dibuka, jadi aku harus tunggu dulu gitu sama kayak beberapa anak yang lain, masih banyak gitu yang nunggu di luar. Terus yaudah di situ aku kan apalagi ngeliat anak SMA gitu kayak ih akrab banget, asik gitu kan, kayak bener-bener aku inget banget pas pertama kali itu ada yang berangkat sekolah bareng lah gitu kan. Terus ada juga yang bener-bener ini kayak ada apa ya, temen cowoknya, terus ini temen ceweknya baru kayak turun dari mobil terus kayak langsung pelukan gitu. Terus aku kayak aku gak pernah lihat ini di sekolah sama aku. So kayak oh my god, aku udah ngeliat. Maaf ya culture shock sedikit ya, mohon maaf. Itu aku bener-bener pas ngeliat itu aku kayak ih kok seru banget ya gitu, kayak beneran kayak ya udah di film-film lah gitu. Ya anak 12 tahun baru pindah ya gimana sih rasanya. Terus ya udah aku kayak seru banget gitu. Terus ya udah ya maksudnya ya hal itu kan sebenarnya juga emang normal mau dimanapun juga, itu kayak bukan hal yang besar juga kan sebenarnya. Terus yaudah di situ aku juga mungkin lebih ke suasana ramenya sih yang bikin aura positif. Mungkin pada saat itu kan itu kayak rame, kayak oh ya hari pertama sekolah gitu, rame gitu. Jadi tuh aku emang gugup banget waktu itu, cuma mungkin rasa gugup aku terkurangi karena ya ada aura positif, kayak semua orang tuh kayak semangat. Terus apalagi aku ingat banget itu pas aulanya dibuka tuh ada
kan ada yang nyambut yang anak OSIS gitu kayak berderet terus kayak mereka kayak gitu-gitu jadi kayak ya jadi nggak gugup-gugup amat terus ya gitu sekian kalau untuk kesan-kesan awalnya gitu deh. Oke, dan sekarang lanjut kan tadi kesan-kesan awalnya itu gimana? Kesan-kesan awalnya gimana? Nah, sekarang tuh cerita dong kayak proses kamu pas tahu oh ini gue udah benar-benar di sini nih dan kayak apa sih kesulitan yang dialami? Pokoknya kamu bisa cerita apa aja kesulitan yang kamu alamin. Abis itu proses kamu beradaptasi di lingkungan baru ini gimana? Terus cara mengatasinya kamu tuh waktu itu kayak gimana gitulah. Oke cerita. Yang drama-drama yang kamu alamin, drama-drama pribadi dengan diri sendiri or something. Terserah kamu mau gimana, tapi kayak ya proses kamu dalam menyesuaikan diri di sekolah baru itu gimana? Gitu. Silahkan, aku buka panggung kamu cerita. Ini mungkin panjang banget ya, gitu. Panjang banget kalau harus cerita semuanya. Tapi mungkin kalau mulainya mungkin dari yang aku kerasa bener-bener agak kesusahan tuh kan awalnya pas yang upacara itu kan kita udah baris per kelas gitu kan jadi ya sebenarnya aku juga udah sebaris sama teman-teman sekelas aku sebenarnya jadi bisa kenalan gitu terus kebetulan aku kenalannya sama anak lama yang emang dia SD-nya di situ, tapi dia pemalu juga orangnya. Jadi, waduh, ya udah gitu ya. Aku ya udah kenalan aja. Terus yang aku ngerasa kesepian sendiri itu awal-awal pas lagi jam makan siang sih itu kerasa banget. Kan yaudah aku di situ masih kayak ngintilin temen itu aja gitu kayak sama temen-temennya. Terus mereka tuh ngomongnya tuh full Inggris. Terus kan aku dulu belum biasa kan. Kalau sehari-hari ngomong sama temen full pakai bahasa Inggris kan belum biasa dong. Terus yaudah aku ya ngintilin aja gitu mereka kemana-mana. Padahal itu mereka semua tuh Kristen inget banget. Jadi tuh aku kayak aku waktu itu agak ngerasa agak enak sih sama temen ini karena waktu itu kayak boleh temenin ke musola gak terus dia beneran cuman jadi kan musola aku kan kayak deket sama lapangan basket jadi dia beneran cuman duduk di ya udah tempat duduk yang buat penonton basket dia beneran duduk di situ doang terus dia nungguin aku sholat maksudnya kayak itu that's so nice of her tapi aku ngerasa gak enak banget waktu itu Terus seiring berjalannya waktu, mungkin hari pertama aku masih ngerasa lost lah, masih ya semuanya kan nggak familiar itu semuanya baru, teman-teman harus cari yang baru, guru baru, semuanya baru. Terus aku kurang ingat sebenarnya pas aku hari pertama aku pulang gimana, cuma yang cuma aku ingetnya tuh pas di minggu-minggu awal sekolah mungkin ya di minggu-minggu awal sekolah inget yang hari pertama kan pas upacara dikasih tahu sama OSISnya tuh hari Jumat di minggu yang sama itu kita bakal ada namanya Acquaintance Day. Nah waktu itu aku karena dengar dari orang apalagi dari kakakku sendiri dulu dia aja SMP tuh ospek masa orientasi tuh kayak kayak dikerasin banget jadi aku kira tuh itu bakal hal yang sama gitu di sini jadi aku udah takut duluan kan terus ya udah itu udah pas kita lagi di upacara kan dikasih tahu kayak clue barang-barang yang harus dibawa kan terus aku ingat banget itu disuruh bawa aqua sama taro itu aku bangga banget bisa memecahkan si clue-nya gitulah terus ya udah waktu itu aku bener-bener pas pulang dari hari pertama itu kalau nggak salah aku bunda sama ayah tuh bener-bener kita ke Cinerebel Bio waktu itu kita nyari-nyari waktu itu yang susah kalau nggak salah kaos kaki putih yang jadi tuh kalau di sekolah aku tuh beneran di spesifik gitu
5 cm socks above ankle, 5 cm. Dulu ya udahlah anak baru, jadi kan takut ya kalau misalkan aduh nanti kalau misalkan gue kena masalah gimana gara-gara kaos kaki gue kependekan, kepanjangan. Terus ya udah waktu itu susah banget tuh nyari kaos kaki itu. Terus ya udah, tapi sebenarnya pas apa yang acquaintance day itu sebenarnya cuma main game doang. Itu beneran tujuannya itu bener-bener buat bonding sama angkatan doang. Itu beneran gak digalakin sama sekali. Itu enggak sama sekali. Mereka malah kayak ayo kenalan dong gitu. Kayak kakak-kakaknya kayak ayo kenalan sama temennya gitu. Malah kayak gitu. Aku udah negative thinking aja kayak aduh kalau misalnya gue salah bawa barang gimana gitu. Waktu itu aku udah kayak gitu. Terus ya terus selain itu mungkin yang panik ya. Iya panik banget gitu. Terus mungkin abis itu yang mungkin yang bisa dibilang masa-masa rada sulit kali ya itu pas udah kan aku setiap lunch time itu kan bunda selalu kayak yaudah kamu ke kantin kali aja ada tuh teman-teman gitu yang kamu bisa ikut lah gabung gitu. Terus ya benar aku ke kantin, terus aku ikut temen yang aku segrup di bonding day itu. Terus ya udah aku ikut mereka. Tapi ya tetep lah aku ngerasa kayak kok masih nggak cocok gitu. Tapi ya udahlah kan syukur-syukur ada teman makan gitu kan. Karena beberapa hari sebelum itu tuh aku bener-bener tiap waktu istirahat ada namanya recess, itu mungkin kayak snack time gitu, sama ada lunch time kan. Terus dua-duanya tuh sekitar 40 menit. Nah sama 40 menit itu aku beneran aku loner. Kayak bener-bener di lantai aku cuma muter-muterin lantai itu sendiri. Itu aku inget banget. Itu aku muterin lantai itu sendiri, megangin lunchbox. Terus aduh itu aku rasanya kayak aduh pengen pulang gitu. Itu bener-bener. Terus ya aku itu ngerasa sendiri banget gitu. Apalagi, nah kan yaudah itu aku ngerasa sendiri banget. Terus ada juga sempet kalau nggak salah hari Senin itu hari pertama yang hari normal, yang udah hari sekolah normal, kayak masa orientasi aku udah selesai, jadi itu udah mulai belajar. Itu aku muntah pas OTW ke sekolah. Kan aku kan dulu kan rumahnya masih di Depok, jadi kan kalau OTW ke BSD kan ya masih pagi dong dari rumah, kayak sekitar setengah 6, jam 6 gitu, udah pagi gitu. Terus iya aku ingat banget itu tuh aku beneran overthink, terus jadi muntah larinya karena aku ingat banget pas kalau nggak salah minggu pertama sekolah tuh aku juga sempet pas lagi salat isya tuh salat aku nangis karena aku inget banget waktu itu tuh rasanya itu aku tuh beneran berbunga-bunga dengan kayak oh my god aku di lingkungan baru. Jadi tuh dari rasa berbunga-bunga itu aku tuh jadi punya ekspektasi tentang kayak oh iya nanti aku bakal aktif, aku bakal apa ya, tapi kan itu semua nggak terjadi dalam satu malam. Masa baru masuk minus langsung beradaptasi, masa langsung tiba-tiba jadi aktif, langsung banyak temen, kan gak kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa aku waktu itu lebih ke rasa down, rasa sedih-sedihnya itu, rasa sendirinya tuh mungkin karena ekspektasi aku sendiri dari yang masuk ke lingkungan baru, aku malah berekspektasi langsung bisa kayak gitu ya, enggak dong gitu. Terus ya jadi ya kan larinya tuh nangis, pundung, down gitu. Terus ya gitu. Terus sisanya sih ya paling beradaptasi lagi dan lagi berpindah-pindah dari one circle of friends to another gitu aja sih. Karena kalau aku lanjutin lagi panjang banget, mungkin bisa dijawab lagi nanti dengan pertanyaan yang lain. Yes. Oke, berarti tadi caranya sebenarnya jawaban itu singkat ya sebenarnya ya. Kayak caranya itu berarti kayak cuma ya udah lu cuma nyoba kayak dari atas ke lain doang kan gitu. Cara lu beradaptasinya kan. Oke nih.
ada nggak sih perbedaan yang lu alami dari sebelum masuk situ, sebelum lu mengalami semua itu sama sesudah lu mengalami semua itu? Mungkin pas di SD pas di SD atau di SMP lu gitu, pasti kan ada lah yang bikin berubah gitu. Oke. Yang ngerasa berubahnya pas gue udah berhasil beradaptasi di kelas 7 atau gue yang sekarang? Ya lu yang berhasil adaptasi di kelas 7. Kalau yang sekarang kejauhan. Iya sih, kejauhan sih. Banyak yang terjadi. Iya sih. Iya. Dulu mungkin apa ya? Pas dulu di sekolah lama gue kan, ya pasti gue nggak pernah ngerasa kebutuhan buat gue untuk bergaul karena gue udah sama mereka, mungkin beberapa juga temen TK gue gitu kan. Jadi apa tuh ya udah kayak gue tahu dia tahu gue, kalau butuh ya tinggal ngomong gitu, nggak usah kayak hai gue Kania terus kayak basa-basi dulu, nggak perlu kan dulu karena ya gitu. Terus dulu apalagi dulu kan semua hal ya dari semua hal ya sama, maksudnya belajar ya udah, maksudnya dari kecil cara belajarnya di situ ya sama aja. Makanya pas pindah ke BINUS, pas yang udah berhasil beradaptasi, mungkin gue nggak bisa bilang gue udah langsung pede karena pas kelas 7 gue maksudnya masih ada suka ya belum sepede itulah. Terus mungkin yang pas gue berhasil beradaptasi itu tuh pas gue udah mulai bisa ngerti guru chemistry gue yang orang India, yang gue dulu awalnya gue nggak ngerti banget dia ngomongnya apa. Dia walaupun bahasa Inggrisnya bagus, cara dia pronounce-nya tuh bener-bener gue kayak nggak ada subtitles kan, itu real time dia ngomong, jadi gue kayak oke, gue harus pelan-pelan, gue harus dengerin. Iya deh, gue mulai merasa gue beradaptasi banget tuh pas oh my god ya gue ngerti dia ngomong apa, maksudnya ya gitulah. Selain itu mungkin lebih ke pas gue udah mulai hangout sama teman-teman baru di sekolah lagi, di sekolah baru itu. Pas gue udah mulai hangout, pas gue udah mulai bisa curhat-curhatan sama teman-teman baru itu, kayak gitu sih. Jadi mungkin jadi lebih ya pasti lebih pede lah, jadi lebih pede, terus jadi lebih nggak nunggu disuapin lah, jadi lebih inisiatif lah apa-apa gitu kan. Kalau misalnya kalau butuh kan yang tahu apa yang kita butuhin kan diri kita, jadi waktu itu jadi lebih inisiatif aja gitu, nggak tunggu disamperin, nggak tunggu disuapin gitu. Jadi pokoknya Kania ini makin pede. Oke, karakter development-nya kelihatan. But ya, dan sekarang pertanyaan terakhirnya, apa sih pesan singkat aja sih atau saran singkat buat anak-anak atau orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, nggak mesti dari SD SMP ya guys, kayak ke luar negeri atau di lingkungan yang pokoknya di lingkungan baru lah yang baru keluar dari zona nyaman banget, itu pesan kamu untuk mereka apa sih Kania? Mungkin ini buat kalian-kalian yang baru banget keluar dari zona nyaman, bener-bener di lingkungan yang baru, atau nggak perlu lingkungan baru, mungkin ngelakuin aktivitas yang baru yang kalian nggak pernah lakuin sebelumnya, atau organisasi mungkin, atau ininya ya suatu hal yang baru, yang bener-bener baru gitu. Buat gue yang pertama itu selalu ingat kalau we have our own pace, kayak kita semua ada prosesnya masing-masing gitu. Mungkin ada beberapa yang emang pada
emang orangnya tuh emang cepet beradaptasi, emang cepet gaul gitu. Kalau misalnya kamu nggak kayak gitu juga nggak apa-apa, kamu just take your time. Kayak mungkin dari awalnya, mungkin dalam hal pergaulan lah, buat kalian yang mungkin benar-benar baru keluar dari zona nyaman kalian, mau itu di lingkungan baru, mau ikut organisasi yang baru, atau melakukan aktivitas atau apapun yang intinya baru dan keluar dari zona nyaman kalian. Perasaan insecure gitu-gitu sih gak akan pernah bisa dihindari. Apalagi kamu aja di zona nyaman sendiri juga kamu bisa merasa insecure kan. Jadi emang itu hal yang tidak bisa dihindari. Cuma mungkin aku mau kalian selalu ingat kalau kalian tuh ada waktu dan prosesnya masing-masing. Kalian punya kalian punya fase, kalian punya pacing kalian masing-masing. Jadi don't rush it, take your time. Kalau misalkan kalian ngerasa orang lain tuh udah sampai sini, udah cepet gaul, udah cepet adaptasinya dan kalian belum, oke, itu mungkin bisa jadi memotivasi kalian untuk ikut-ikut cepat bergaul juga. Cuma kalian juga harus ingat kalau kalian juga ada waktunya gitu. Mungkin sekarang bukan waktunya, mungkin nanti ada waktu yang lebih baik lagi. Kalian udah bisa cepat beradaptasi dan bergaul. Mungkin awal-awalnya susah gitu. Coba kayak misalnya dalam hal pergaulan, kalian misalnya masih malu-malu, masih apa-apa, coba aja approach dulu, just a simple hi atau apapun. Sebenarnya inisiatif untuk membuka percakapan itu sih sebenarnya kan inisiatif, approach sendiri. Terus apa ya? Sebenarnya dari aku sendiri aku juga nggak tahu. Cuma ya coba cari kesamaan, and ya udahlah, kalau cara bergaul kan ada masing-masing. Tapi intinya dari semuanya, kalau dari zona nyaman atau dalam hal adaptasi, selalu ingat kalau kalian ada waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi gak ada perlunya untuk kalian buat ngebandingin diri kalian sama orang lain, karena ya udah kan kita punya karakter sama capability masing-masing. Jadi ya gitu, aduh aku malu. Oke. Oh my god. Kita aja. You have your own pace. Udah, intinya itu aja. Oke. Terima kasih atas sarannya Kania. Bagus sih sarannya, emang benar-benar bagus banget. Oke, sekian episode kita kali ini. Terima kasih karena sudah datang dan menerima tawaran kita untuk datang, Kania. And penutup Rick, closing our social media and stuff. Buat kalian yang belum tahu, tapi ya masa ya belum tahu sih, Lan, kalian bisa banget follow kita di Instagram kita di @obakupodcast. Selain itu juga kalian bisa ngecek Spotify kita di Obakus Pasti Podcast. Nah, YouTube-nya juga sama, Obakus Pasti Podcast. Itu aja kan dari kita. Mungkin terima kasih. See you next time.